kelompok 4 akan mempresentasikan materi yakni jenis-jenis penelitian. Nah, sebelum itu izinkan kami mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari saya sendiri, perkenalkan saya Kade Ayu Widya Francisca, NIM 211295542, dan lanjutkan dengan rekan saya, Upayanti. Perkenalkan, nama saya Ketut Upayanti dengan NIM 211295543 dan dilanjutkan oleh rekan saya Yoga. Perkenalkan, nama saya Iwan Yoga Diputra dengan NIM 211295541 dan dilanjutkan oleh rekan saya Nanda. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Nanda Putra Lapraya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan melalui peta konsep materi yang akan kami sampaikan, yakni jenis-jenis penelitian yang berdasarkan jenis data penelitian dan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, dalam berdasarkan jenis data penelitian dibagi menjadi dua, yakni penelitian sekunder dan penelitian primer. Lalu berdasarkan tujuan penelitian, yakni penelitian murni atau penelitian dasar kualitatif. Yang kedua, penelitian terapan atau kuantitatif. Yang ketiga, penelitian evaluasi. Dan yang terakhir, penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK. Baik, untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian berdasarkan data penelitian. Yang pertama itu ada penelitian primer. Nah, menurut Sugiono, penelitian primer itu adalah sebelum menjelaskan tentang penelitian primer, ada baiknya kita menjelaskan mengenai data primer terlebih dahulu. Nah, data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Nah, berdasarkan pengertian data primer tersebut, maka pengertian dari penelitian primer itu adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh data primer. Yang pertama itu adalah harus cukup waktu, cukup dana, tahu di mana tempatnya, dan serta bagaimana cara memperolehnya. Nah, selanjutnya, dalam penelitian primer terdapat metode yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah metode survei. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Kemudian yang kedua ada studi kasus. Studi kasus melibatkan investigasi kasus. Kemudian setelah itu kasus didefinisikan dengan jelas. Peneliti menyelidiki kasus secara mendalam. Kemudian dilihat dari kasus yang diteliti, menurut Endra Swara tahun 2012, studi kasus dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan studi kasus ke arah perkembangan yang positif. Dan yang ketiga itu adalah eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan bentuk penelitian percobaan yang berusaha untuk mengisolasi dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan situasi yang diteliti, kemudian melakukan pengamatan terhadap efek atau pengaruh terhadap ketika kondisi-kondisi tersebut dimanipulasi. Dan yang keempat itu ada kuesioner. Kuesioner biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif dan kualitatif. Pada halaman pertama, biasanya itu berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen. Kemudian pada bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan kunci untuk menjawab tujuan dari peneliti. Dan yang kelima itu adalah metode wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, kemudian jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam. Selanjutnya yang kedua itu adalah ada penelitian sekunder.
penelitian sekunder ini termasuk juga ke dalam penelitian studi kepustakaan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai penelitian kepustakaan ini. Yang pertama itu ada Mardalis. Menurut Mardalis, tahun 1999, penelitian studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan dapat dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu, menurut Sarwono tahun 2006, penelitian studi kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dan yang ketiga itu ada menurut Nasir, yang mana penelitian studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dan yang keempat, menurut Sugiono tahun 2012, penelitian studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian studi kepustakaan adalah jenis kegiatan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian yang sejenis artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Nah, kemudian ada beberapa sumber penelitian studi kepustakaan. Yang pertama itu ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah sumber informasi yang valid dan ilmiah jika digunakan referensi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada yang kedua, ada laporan hasil penelitian, yang mana laporan hasil penelitian ini adalah suatu dokumen tertulis tentang pelaksanaan atau suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam studi kepustakaan. Yang ketiga itu ada abstrak, yang mana pada umumnya abstrak adalah narasi yang menonjolkan 3 aspek penting dalam penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian, metode penelitian, serta hasil penelitian. Yang keempat, ada narasumber. Dalam mengumpulkan suatu informasi, narasumber ialah sumber informasi yang hidup. Kemudian ada buku. Buku sangat penting sebagai sumber informasi dalam penelitian karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian tersedia dalam buku yang disusun oleh ahli. Kemudian yang terakhir itu adalah internet. Nah, khusus bagi peneliti tentunya diharapkan dapat mencari sumber dengan tingkat objektivitas yang tinggi seperti dalam Google Scholar atau ResearchGate. Kemudian ada beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan dalam penelitian studi kepustakaan, yaitu yang pertama memilih ide umum mengenai topik penelitian, kemudian mencari informasi yang mendukung topik, terus mempertegas fokus penelitian, selanjutnya pengumpulan sumber data, kemudian membaca sumber data, dilanjutkan dengan membuat catatan penelitian, kemudian mengolah catatan penelitian, dan dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, yaitu jenis penelitian berdasarkan tujuan. Nah, penelitian dasar murni kualitatif. Jadi penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Penelitian dasar diarahkan pada pengujian teori, hanya dengan sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktik. Kemudian adapun tujuan dari penelitian dasar murni kualitatif yaitu yang pertama, untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Nah, adapun contoh dari penelitian dasar murni
kualitatif, yaitu yang pertama, menyelidiki kelancaran solusi persamaan Hamilton-Bellman atau HJB yang mengalami degenerasi. Kemudian yang kedua, menurut Hasan tahun 2009, memberikan solusi untuk masalah pemrograman linear melalui aljabar komputer. Yang ketiga, ahli ilmiah mengembangkan alat yang disebut mesin resonansi magnetik nuklir atau bisa disingkat dengan NMR untuk menentukan struktur bahan kimia. Kemudian contoh yang keempat yaitu dalam bidang kedokteran adalah penemuan DNA, yang dimana penemuan DNA ini mengarah ke perawatan kanker, dan neurotransmitter yang mengarah ke antidepresan dan obat anti kejang. Nah, penelitian terapan atau kuantitatif. Penelitian terapan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Penelitian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Nah, adapun ciri-ciri dari penelitian terapan atau kuantitatif yaitu yang pertama, menemukan kebenaran objektif dengan menggunakan data primer. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan metode yang tepat. Yang ketiga, menggunakan teori-teori ataupun pengalaman bersifat terpakai. Yang keempat, menggunakan dapat yang dikumpulkan secara lengkap dan objektif. Kemudian yang kelima, menyajikan data sekaligus mengolah data secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang keenam, dilaporkan secara jelas, sistematis, dan objektif. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari penelitian terapan yaitu biasanya memfokuskan pada masalah gejala alam dan sosial. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi hasil pada penelitian terapan. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan tugas penelitian terapan atau kuantitatif. Dalam tugas penelitian terapan terdapat dua tugas, yaitu yang pertama tugas prediktif dan yang kedua ialah tugas kontrol. Tugas prediktif yang berkaitan dengan peneliti terapan harus mampu melakukan prediksi mengenai masalah yang akan diungkapnya. Menganalisis masalah untuk menghasilkan sebuah prediksi yang baik perlu adanya data yang objektif, bukan hanya data sekarang, namun perlu data masa lalu untuk memperkuat prediksi. Dan yang kedua, tugas kontrol berkaitan dengan tugas penelitian terapan harus dilanjutkan dengan merumuskan kesimpulan, implementasi, dan cara untuk mengendalikan gejala agar sesuai dengan kejadian yang diharapkan. Penelitian terapan perlu diadakan pengontrolan agar hasil dari kesimpulan penelitian dapat mengatasi masalah yang dihadapi dapat teratasi. Selanjutnya ialah contoh penelitian terapan atau kuantitatif. Berikut merupakan contoh penelitian terapan berdasarkan bidang ilmu. Yang pertama pada bidang kesehatan, contohnya ialah cara mengelola skizofrenia pada remaja. Yang kedua pada bidang pendidikan, contohnya ialah bagaimana cara untuk meningkatkan kesiapan sekolah untuk anak-anak. Selanjutnya pada masyarakat, apa yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di kota-kota. Selanjutnya pada bidang teknologi, contohnya yaitu apakah teknologi modern menciptakan kehancuran individu. Selanjutnya pada kejahatan, cara menghapus kejahatan rasial. Dan yang terakhir pada bisnis, pada bidang ilmu bisnis, berkaitan dengan cara memasarkan produk ke milenium. Selanjutnya ialah perbedaan penelitian dasar dengan penelitian terapan. Berikut merupakan contoh perbedaan dari penelitian dasar dan penelitian terapan berdasarkan faktornya. Yang pertama pada faktor mengenai lingkungan penelitian, pada penelitian dasar lingkungan ialah lingkungan akademik, dan pada penelitian terapan ialah pemerintah atau bisnis. Faktor kedua yaitu inisiatif penelitian. Pada penelitian dasar inisiatif dari peneliti, dan pada penelitian terapan inisiatif dari klien atau sponsor. Faktor ketiga yaitu biaya penelitian. Pada penelitian dasar biaya ditanggung oleh peneliti atau bantuan, dan pada penelitian terapan biaya ditanggung oleh klien melalui kontrak. Yang selanjutnya ialah yang keempat, faktor jenis penelitian. Pada penelitian dasar ialah jenis
mandiri, dan pada penelitian terapan jenis kelompok. Selanjutnya, faktor disiplin ilmu. Pada penelitian dasar terdiri dari 1 atau 2 disiplin ilmu, sedangkan pada penelitian terapan terdiri dari multidisiplin. Selanjutnya, yang nomor 6, faktor setting penelitian. Pada penelitian dasar, setting ialah laboratorium atau lapangan, sedangkan pada penelitian terapan, setting hanya pada lapangan. Selanjutnya ialah faktor keluasan. Pada penelitian dasar lebih fleksibel, sedangkan pada penelitian terapan kurang fleksibel. Selanjutnya, faktor manfaat penelitian. Pada penelitian dasar, manfaatnya ialah pengembangan ilmu, sedangkan pada penelitian terapan ialah pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya, faktor yang ke-9 yaitu sifat penelitian. Pada penelitian dasar, sifatnya ialah menjawab sedikit pertanyaan, sedangkan pada penelitian terapan menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya, faktor jenis pengujian. Pada penelitian dasar ialah menguji signifikansi secara statistik, sedangkan pada penelitian terapan menguji signifikansi secara praktik. Faktor yang ke-11 yaitu bidang penelitian. Pada penelitian dasar, bidang yang diteliti ialah fisik, perilaku, dan juga sosial, sedangkan pada penelitian terapan ialah aplikasi, kedokteran, rekayasa, dan juga pendidikan. Dan yang terakhir ialah faktor yang berkaitan dengan tujuan dilakukannya penelitian. Pada penelitian dasar, tujuannya ialah menguji teori, dalil, dan prinsip dasar, serta menentukan hubungan empiris antar fenomena, dan pada penelitian terapan ialah menguji kegunaan teori dalam bidang tertentu, serta menentukan hubungan empiris. Selanjutnya ialah penelitian evaluasi. Evaluasi adalah proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai, atau keseimbangan program pendidikan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan, manajemen, atau strategi politik yang menyebabkan lahirnya kegiatan evaluasi. Nah, penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik. Dalam hal ini ialah pendidikan. Selanjutnya ialah penelitian evaluatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif serta evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah penilaian untuk mendapatkan feedback dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sedangkan evaluasi sumatif ialah evaluasi yang berkaitan dengan penilaian untuk mengetahui hasil dari suatu program. Nah, secara teoritis pelaksanaannya, kedua jenis evaluasi ini dilakukan secara berimbang. Evaluasi formatif dapat dilakukan sejak awal program dilaksanakan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penelitian evaluasi, yakni membahas terkait dengan tujuan penelitian evaluasi. Secara umum, tujuan dari penelitian evaluasi adalah untuk merancang, menyempurnakan, dan menguji pelaksanaan suatu praktek pendidikan. Namun di sini kami akan memaparkan beberapa secara umum tujuan penelitian dari evaluasi. Yang pertama yakni membantu perencanaan pelaksanaan program, lalu yang kedua membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program, lalu membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan dan atau penghentian program, lalu menemukan fakta-fakta dukungan atau penolakan terhadap program. Lalu tujuan yang selanjutnya memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologi, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program serta faktor yang mempengaruhi, lalu menilai hubungan antar variabel melalui pengujian maupun melalui analisis. Jadi tujuan utama dari penelitian ini seperti yang saya telah sampaikan tadi adalah sebagai penyedia informasi berkaitan dengan program-program pendidikan yang telah atau akan dilaksanakan. Baik, selanjutnya terdapat ciri-ciri penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi atau penelitian evaluatif ini memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Lalu dalam melaksanakan evaluasi atau evaluatif, peneliti berpikir secara sistemik, lalu perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program, lalu menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh, lalu kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan, dan ciri-ciri penelitian evaluasi juga harus dilakukannya identifikasi komponen dan subkomponen sampai pada indikator dari program yang dievaluasi, lalu standar kriteria atau tolak ukur diterapkan pada indikator,
Dan ciri terakhir, yakni dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat. Baik, selanjutnya. Ada ruang lingkup penelitian dalam evaluasi. Yang pertama yakni ada kurikulum. Hal-hal yang perlu dievaluasi mencakup desain kurikulum, yakni implementasi dan evaluasi kurikulum. Lalu yang kedua, terdapat program pendidikan. Program pendidikan ini mencakup program untuk anak berbakat, anak yang lambat, pencegahan putusan sekolah, dan remedial. Wujud programnya antara lain adalah program pada bidang sains, sosial, matematika, dan keterampilan. Lalu yang ketiga yakni pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, perlu terus dilakukan evaluasi agar kegiatan yang dilakukan tidak menjadi membosankan. Beberapa model pembelajaran ditawarkan seperti discovery learning, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang keempat ada pendidik. Dalam hal ini yang perlu dievaluasi tidak hanya guru saja, tetapi juga termasuk konselor dan administrator. Lalu yang kelima ada peserta didik. Perlu dievaluasi dalam hal kepribadian, kecerdasan sikap, minat, motivasi, dan kebiasaan belajar, dan jika ada siswa yang memiliki perilaku menyimpang. Lalu dalam yang keenam ada organisasi. Semua lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga tinggi, perlu adanya penelitian evaluasi. Lalu dilanjutkan dengan manajemen. Hal-hal yang perlu dievaluasi pada masalah manajemen yakni mencakup personil, sarana dan prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi 3 kata, yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan yang diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau bahkan meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Baik, selanjutnya. Adapun manfaat penelitian dari penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK. Manfaat yang pertama yakni menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah. Lalu selanjutnya, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar pendidik dalam satu sekolah ataupun beberapa sekolah. Lalu selanjutnya meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran. Lalu selanjutnya memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang terakhir, manfaat dari penelitian tindakan kelas yakni mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa. Lalu selanjutnya, terdapat karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Yakni yang pertama merupakan kegiatan pemecahan masalah dan mencari dukungan ilmiah untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua merupakan upaya pengembangan profesi guru. Lalu membahas permasalahan nyata dan faktual dalam pembelajaran di kelas. PTK dimulai dari permasalahan yang nyata, sederhana, jelas, dan tajam mengenai aktivitas kelas. Lalu karakteristik selanjutnya adanya kolaborasi antara praktisi, yaitu guru dan kepala sekolah dengan peneliti. Dan yang terakhir dilakukan jika ada kesepakatan untuk pengembangan, meningkatkan profesionalisme guru, adanya rasa ingin tahu dan memperoleh pengetahuan untuk memecahkan masalah. Baik, sekian dari kelompok 4 tentang jenis-jenis penelitian yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan dapat diajukan. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk kelompok 4. Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Baik, dari sekian banyak jenis penelitian yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini, jadi saya ingin bertanya bagaimana cara kita menentukan jenis penelitian yang akan kita pilih nantinya.
Sudah? Baik, sudah. Terima kasih Triana. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Mohon izin bertanya. Baik, silakan Ratih. Tadi kelompok 4 sudah membahas banyak subbahasan mengenai penelitian evaluatif. Jadi pertanyaan saya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari dilaksanakannya penelitian evaluatif tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ratih. Dan untuk satu penanya lagi, dipersilakan. Mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Kirana Dewi, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanyakan kepada kelompok 4 mengenai penilaian kuantitatif. Dalam penilaian kuantitatif tersebut, ada pun beberapa hal-hal yang menunjukkan kapan sebaiknya penelitian tersebut dipilih sebagai pendekatan. Coba jelaskan beberapa hal-hal tersebut. Terima kasih. Mohon maaf, Ayu Kirana bisa diulangi? Dalam penelitian kuantitatif, ada pun beberapa hal yang menunjukkan kapan sebaiknya penelitian tersebut dipilih sebagai pendekatan. Coba jelaskan beberapa hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan sebelum menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke, coba perhatikan ya, sambil kelompoknya berpikir dan berdiskusi. Seharusnya kalau kita di dalam presentasi itu kita nggak perlu waktu lagi untuk menjawab. Udah langsung dijawab. Satu orang teman sudah mengungkapkan, teman yang lainnya sudah berpikir. Jangan minta waktu kepada audiens. Tunggu sebentar. Pernah ikut seminar kan? Oh, tunggu sebentar, saya kasih saya waktu untuk memikirkan jawabannya. Itu nggak boleh. Yang namanya kita diskusi, langsung ada pertanyaan, langsung kita sebagai anggota kelompok sudah oke, saya bisa jawab ini. Sehingga setelah selesai pertanyaan itu ada semuanya, dia langsung direspon. Kan nggak ada di seminar manapun pertanyaan terus ditangguhkan beberapa menit untuk berpikir. Ini bukan menjawab soal. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa. Jangan seperti itu nanti diskusinya. Langsung. Siapa yang bisa jawab anggotanya nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan berikutnya. Itu langsung saja. Ya kalau nggak bisa jawab juga nggak masalah. Lempar ke audiens yang lain. Namanya kita perkuliahan. Oke? Jadi waktu kita nggak terbuang. Itu dia. Silakan, siapa yang bisa jawab? Kalau nggak ada di anggota grupnya menjawab, kelompoknya menjawab, ya tanya ke yang lain. Ada yang lain bisa jawab. Jangan sampai terjadi. Dia Triana yang bertanya, dia pula menjawab pertanyaannya. Itu kan lucu. Jadi jangan yang lain yang menjawab. Yang bisa. Kan kita sama-sama mendengarkan pertanyaan. Saya nggak? Atau si A sudah menjawab, saya nggak setuju. Kalau menurut saya begini jawabannya. Misal, itu biasa diskusi. Perbedaan itu selagi ada dasarnya nggak masalah. Silakan Ayu. Mohon izin menjawab, Ibu. Iya, silakan Ketut. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 4 mohon izin menjawab pertanyaan dari Triana, yaitu bagaimana cara menentukan jenis penelitian yang akan kita pilih. Yang pertama itu kita harus mengetahui masalah apa yang akan kita teliti. Nah, untuk mengetahui masalah yang akan kita teliti tersebut, kita dapat menggunakan beberapa panduan pertanyaan. Misalnya, apakah penelitian yang kita lakukan berkaitan dengan hubungan dua variabel. Jika jawaban dari pertanyaan tersebut iya, maka
penelitian yang dilakukan ke dalam jenis penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam jenis eksperimen. Sedangkan jika pertanyaan tersebut jawabannya tidak, maka penelitian harus masuk ke dalam jenis penelitian korelasional. Kemudian dalam pertanyaan tersebut dapat dikembangkan menjadi pertanyaan misalnya, apakah penelitian yang kita lakukan berkaitan dengan hubungan dua variabel? Jika jawabannya tidak, maka pertanyaan tersebut dapat dikembangkan lagi, misalnya apakah penelitian yang dilakukan mengukur frekuensi atau nilai rata suatu variabel? Jika pertanyaan dari jawaban tersebut iya, maka penelitian yang dilakukan masuk ke dalam jenis penelitian study sample. Sedangkan jika pertanyaan tersebut apakah penelitian yang dilakukan mengukur frekuensi atau nilai rata suatu variabel, jawabannya tidak, maka akan ada pertanyaan lain yang perlu lagi dijawab. Misalnya, apakah pertanyaan dalam penelitian kejadian diamati sebagai apa adanya? Jika jawabannya iya, maka penelitian yang dilakukan masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Sedangkan jika pertanyaan apakah dalam penelitian kejadian diamati sebagai apa adanya? Jika jawabannya tidak, maka penelitian yang dilakukan termasuk ke jenis penelitian studi kasus. Mungkin dari Ibu atau teman-teman ada yang bisa menambahkan atau mengoreksi jika ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman ada penambahan atau sanggahan dapat disampaikan. Oke, nggak ada. Oke, gimana? Misalnya kita ini ya, yang namanya penelitian itu ada suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, itu dia penelitian. Kalau nggak ada orang dari dinas setempat ya, kita ingin melihat apakah pembelajaran tematik terpadu ini sudah berjalan dengan baik di SD. Dia melakukan penelitian evaluasi. Ya, dievaluasi. Evaluasi itu apa? Apakah sesuatu yang sudah dijalankan, dilaksanakan, sudah berjalankah dengan baik, sesuai dengan tujuan tadi. Itu yang namanya evaluasi. Kadang-kadang namanya evaluasi program. Nah, itu namanya penelitian evaluasi. Kadang juga melakukan penelitian evaluasi kebijakan. Dievaluasi kebijakan ini, misalnya siswa ini pembelajaran luring semuanya karena pandemik, nggak boleh datang ke kampus, di rumah aja, daring semuanya. Itu dievaluasi oleh pemerintahan. Gimana hasil anak-anak belajar daring? Dievaluasi. Atau bagaimana jalannya? Atau mungkin Undiksa ingin mengevaluasi pembelajaran daring di LMS, di jurusan PGSD-nya, itu bisa saja. Itu dia penelitian evaluasi. Jadi apa? Metode yang akan kita gunakan, apakah itu nanti jenis penelitiannya korelasi studi, PTK, atau pengembangan, evaluasi, terus apalagi penelitiannya namanya itu case study, atau yang kualitatif namanya etnografi, fenomenologi, segala macam. Itu tergantung. Ini mau menyelesaikannya dengan gimana? Tujuannya apa? Nah, itu yang kita perhatikan dan lihat dulu permasalahannya apa. Karena penelitian itu beranjak dari sebuah permasalahan. Apa yang mau dilihat? Oke. Jadi kita tidak bisa saya melakukan ini, jangan kita apakan dulu, kita tentukan dulu jenis penelitiannya, baru dilihat permasalahan di lapangan, nanti nggak ketemu dia.
Jadi yang dilihat saja permasalahannya. Permasalahannya apa? Kalau menentukan permasalahan penelitiannya itu bisa dibaca dari literatur yang ada, dibaca, dilihat apa fenomena yang terjadi. Nah, spesifikkan topiknya. Topiknya apa yang mau Anda bahas? Itu apa yang mau dilihat. Kumpulkan segala informasi. Terus kemudian putuskan apa yang mau saya lihat dari semua permasalahan ini. Dengan bagaimana caranya saya mau menyelesaikan masalah ini. Karena kita mencari jawaban atau solusi dari sebuah permasalahan. Dan kadang dia ada namanya jenis penelitiannya mixed method. Dia memakai baik pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tapi yang namanya mixed method ini dia harus 50-50. Nggak bisa bilang, oh ya saya pakai data hasil belajar, sementara misalnya penelitiannya etnografi. Hasil belajar loh, kamu kan pakai data hasil belajar, ada angka-angkanya. Harusnya ini mix ini, nggak bisa. Kalau mix method itu, kalau dia ada beberapa rumusan permasalahannya, ada 4, 2 mungkin dilakukan dengan cara kualitatif, dan 2 lagi dipecahkan dengan cara kuantitatif. Jadi yang mixed method itu jenisnya penelitiannya yang pakai itu nanti itu biasanya kita mau grounded theory dulu di dalam penelitian kualitatifnya dulu dilakukan. Dicari data apanya dulu secara kualitatif, kemudian baru diapakan secara kuantitatif. Itu yang mix. Saya nggak tahu apakah saudara tadi membahas mixed method, enggak ya? Belum ya? Nah, itu maksudnya penelitian campuran namanya. Nah, penelitian pengembangan tadi juga nggak ada yang bahas ya. Penelitian pengembangan dibahas nggak? Cuman PTK? Iya, Ibu, hanya PTK berdasarkan dari silabus, Ibu. Ya, oke. Itu misalnya contoh penelitian yang saya sebutkan. Jadi kita tidak bisa semester-semester istilahnya itu. Oh, saya mau pakai penelitian ini saja tidak. Lihat di lapangan bagaimana. Apa yang mau saudara apakan? Oh, mau data sekunder kah atau penelitian primer atau penelitian sekunder? Kalau datanya tidak mau diambil secara langsung ke lapangan itu, maksudnya langsung ya hasil belajar anak itu dia kasih anak tes. Nggak mau seperti itu, berarti pakai data sekunder. Data sekundernya juga diambil hasil belajar, mungkin hasil belajar tahun-tahun sebelumnya. Nggak saudara langsung mengujikan ke anak tes, itu namanya data sekunder. Atau bisa juga yang seperti yang dijelaskan tadi itu penelitian yang dari data sekunder itu berarti penelitian yang studi literatur. Kita menganalisa artikel-artikel yang ada atau studi literatur, sumber yang sudah ada. Kita membahas lagi. Nah, itu dia namanya yang. Tapi kalau sumbernya datanya primer, seperti saudara langsung terjun ke lapangan, langsung menginterview informannya langsung, atau mengobservasi langsung, terus buat catatan lapangannya, kemudian atau menyebar survei langsung secara pakai Google Meet segala macam, atau survei monkey segala macam, itu namanya datanya data primer. Ya, data yang dikumpulkan itu primer, datanya yang diambil langsung dari sumbernya. Tapi bagaimana Bu, ini saya kan turun langsung juga ke lapangan ini, tapi saya pergi ke kantor statistik, ada kantor statistik ya, ada. Terus saya minta datanya, gimana misalnya apa yang ada data di situ, data penyebaran penduduk Bali berapa jumlahnya, gini-gini, saya ambil aja di statistik Bu. Itu apakah data primer atau sekunder? Coba siapa bisa jawab? Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Silakan, Kate. Ya, perkenalkan, nama saya Ketut Dupayanti. Menurut saya itu termasuk ke dalam data sekunder, karena peneliti ini mengambil dari kantor statistik yang tadi Ibu sebutkan, yang mana kantor statistik ini merupakan sebelumnya sudah mencari data tersebut secara langsung, dan
kantor statistik ini sudah mengolah data tersebut. Kemudian peneliti ini mengambil data kepada kantor statistik, yang mana peneliti ini bukan pihak yang pertama mendapatkan data, melainkan pihak kedua atau ketiga. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain mau menanggapi atau tidak setuju dengan Ketut Upayanti ini. Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Saya setuju dan sependapat dengan Ayu Upayanti bahwa itu termasuk dengan penelitian sekunder, karena di kantor statistika itu kita itu dapat data-data yang sudah diolah, lalu dan itu tidak langsung dari narasumbernya langsung, walaupun kita terjun langsung ke sana. Jadi itu bukan narasumbernya, namun ia juga sebagai pengumpul sumber-sumber, seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang data sekunder, mana yang penelitian sekunder. Dari data sekunder ada yang itu ya, datanya. Jadi datanya yang disebut data sekunder karena nggak diambil langsung. Tidak ada interaksi antara si peneliti dengan sumber atau informan. Begitu juga ya istilah-istilah, baik itu penelitian kualitatif, kuantitatif, mereka menyatakan hal yang sama dengan istilah yang berbeda. Kalau kuantitatif dia dibilangnya sampel. Kalau dari kualitatif dia subjek penelitian. Kalau nanti namanya orang yang itu namanya informan, kadang-kadang dipakai dari informan. Itu kualitatif itu. Dan saudara harus familiar dengan itu. Dan untuk tugas pribadinya, supaya ini tidak teori-teori saja, saya mau aplikasinya. Saudara ambil mana bentuk penelitian, berarti di Google ya, bentuk penelitian orang yang judulnya merupakan penelitian sekunder, merupakan penelitian primer. Itu berdasarkan jenis penelitian berdasarkan sumber datanya. Oke, apa contoh judulnya? Terus mana contoh judul penelitian evaluatif? Mana contoh judul penelitian terapan yang berupa kuantitatif tadi seperti itu katanya ya. Mana contoh judul PTK? Terus jangan cuma dilihat judul-judulnya saja karena ibunya minta contoh judulnya saja. Jadi contoh judulnya itu saudara juga baca-baca ke dalamnya. Yang membedakan penelitian itu bab 1 dengan bab 3-nya. Jenisnya itu di sana letaknya. Ya. Lihat bab 1-nya, bagaimana dia memaparkan permasalahan. Jadi tidak ada penelitian itu yang tidak ada permasalahan, karena penelitian itu menyelesaikan permasalahan. Di dalam latar belakang itu ada Dasein dan Dasolen. Dasolen dan Dasein. Kemudian ada solusinya, ada apa? Ada yang saudara pilih solusinya. Dan seperti itu. Pasti ada permasalahan. Kemudian lihat bab 3-nya, apa metode yang dipakainya, jenis penelitiannya apa, sampai nanti beda teknik pengumpulan datanya, teknik analisanya teknik analisisnya juga beda, masing-masing jenis penelitian itu. Bahkan yang ada di dalam strukturnya itu juga beda. Saudara lihat-lihat itu. Jadi saya tidak menjelaskan apa beda laki-laki dan perempuan secara teori, contohnya saja. Jadi saudara cari, lihat sendiri, bandingkan sendiri apa bedanya penelitian satu dengan lainnya. Karena itu nggak bisa diapakan dengan teori-teori saja, kita harus praktek. Sehingga kita bisa mengaplikasikannya, oh iya. Sehingga lihat ya, laki-laki, perempuan bisa membedakan. Meskipun perempuan itu rambutnya pendek atau botak, dia tetap perempuan. Karena saudara sudah tahu konsep perempuan itu apa. Meskipun dia nggak ada dadanya atau buat dadanya rata, bisa juga saudara sudah tahu itu perempuan. Bahkan bencong pun saudara sudah bisa membedakannya. Ini perempuan atau laki-laki. Atau dia tomboy ya, si tomboy-tomboy apapun akan ketahuan dia perempuan. Kalau
orang yang menentukan itu sudah tahu konsep, sudah paham perempuan itu seperti apa. Begitu juga lah penelitian. Jenis penelitian ini seperti apapun dia, saudara udah tahu dengan melihatnya. Oh, kalau kayak ini cirinya. Eksperimen itu ini ciri-cirinya. Korelasi itu ini cirinya. Ya, jadi jangan sampai kita nggak tahu. Kita harus belajar. Kemudian tadi ada pertanyaannya, penelitian evaluasi itu ada lebih kelebihan dan kekurangannya. Penelitian evaluasi itu dilakukan oleh biasanya itu banyak institusi yang melakukan, jarang yang mahasiswa melakukan penelitian evaluasi karena dia nggak ada apanya di sana, apa namanya itu, bukan apa istilahnya kita pakai, kepentingannya di sana nggak ada. Untuk apa dia mengevaluasi itu? Yang ada nanti yang evaluasi itu, ya saya bilang, institusi mengevaluasi atau perusahaan ingin mengevaluasi kinerja pegawainya. Ya, karena apa? Orang melakukan penelitian itu kan ada sesuai dengan kebutuhan. Ada kontribusinya, ada yang ingin diapakannya, baik itu untuk dirinya maupun orang yang ditelitinya. Kecuali ada yang mensponsori, misalnya dinas pariwisata ingin melakukan atau hal itu dibuatnya, kayaknya ada lah nanti yang seperti riset grant yang seperti itu. Dia minta siapa yang mau meneliti temanya ini, berarti itu request by request namanya itu. Misalnya itu gantung. Tapi kelebihan dan kekurangan dari evaluasi itu, kalau menurut evaluasi itu kan kita melihat bagaimana sesuatu itu tercapai atau tidak tujuannya. Misalnya kita mengevaluasi kinerja karyawan di sebuah perusahaan atau kinerja dosen dari sebuah perusahaan. Kelemahannya apa? Misalnya ada sesuatu dosen yang tidak profesional ya, kinerjanya kurang segala macam, otomatis dia ada terancam, misalnya dipecat. Bisa jadi dia dapat sanksi. Setelah dievaluasi tadi, kalau saudara punya perusahaan, dulu orang mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja pegawai saudara. Ternyata dilaporkan, Pak atau bos, ini bos, yang ini, dia datangnya telat, ini, oke pecat. Itu kelemahannya apa? Perusahaan, keuntungannya bagi perusahaan apa? Dia tahu apa yang dilakukan karyawannya, atau dia udah tahu, atau guru ini nggak becus ngajarnya. Mau diapakan? Atau gantung, mau dibina atau dibinasakan. Evaluasi itu cuma 2 saja. Iya kan? Kalau dibina ya udah, oke, ini guru ini belum profesional, mari kita kasih pelatihan sesuai dengan hasil evaluasi. Atau ini karyawan ini nggak kompeten. Bisa dibina atau ya Pak, itu aja. Jadi hati-hati kalau sudah dievaluasi orang sama murid. Kalau murid ya, kalau dievaluasi kan ada remedial. Hasil evaluasinya remedial. Kalau yang nggak ada evaluasi berarti nggak lulus kan? Yang nggak lulus ya nggak lolos lah. Tapi terkadang makanya saya bilang penelitian itu tergantung apa tujuannya. Setiap orang itu ada tujuannya. Begitu juga makanya kalau kita juga melihat kinerja pimpinan kita, akan yang tahu kinerja pimpinan kan bawahannya. Makanya dalam mengumpulkan data itu ada consent form-nya bahwa keselamatan dari sumber data itu, dari informan itu, dari subjek penelitian kita itu harus aman, keselamatannya itu harus dijaga dan informasi yang diberikannya harus confidential. Masa iya dia menjelek-jelekan, misalnya ditanya gimana bosnya gini-gini dalam survei itu. Dijelek-jelekinya jawabannya emang jelek ya kenyataannya. Ternyata dia tahu nanti dibocorkan, itu loh yang bilang bos, dia yang ngomongnya mengisi angketnya seperti ini, itu nggak boleh dalam kode etik penelitian, itu nggak boleh. Begitu juga
Nggak hanya bawahan yang dievaluasi, peserta kerja, dan juga pimpinan juga ada dievaluasi. Dalam universitas itu sering terjadi. Nah, biasanya itu orang-orang yang bidang kajiannya tentang manajemen dan apa itu. Jadi ditanyanya lah bagaimana ketua jurusan atau segala macam, diambillah satu universitas itu. Kadang diambil 2 universitas yang berbeda. Nah, jadi orang itu aman karena informasinya aman. Nggak ada disebutkan si A dari jurusan itu menyebutkan seperti ini, nggak ada. Itu tidak ada kode etik, itu harus ada. Bahwa informasi siapapun informan kita itu tidak dibocorkan. Dan apa yang disebutkannya atau jawaban yang diberikannya atau informasi yang diberikannya juga tidak dibocorkan. Dan bahayanya evaluasi tadi itu ya itu tadi, kalau di dalam perusahaan bisa jadi mutasi atau dipecat. Kalau hasil evaluasinya jelek, kinerja seseorang. Nah, kalau di dalam bidang pendidikan, evaluasi program misalnya ya, iya bisa jadi jarang nggak ada guru yang dipecat, yang ada nanti diberi pelatihan. Pelatihan pembelajaran tematik terpadu misalnya, karena pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SD itu belum berjalan dengan baik, sehingga perlu dilatih lagi gurunya. Itu evaluasi. Saya nggak dari pembelajaran tematik ini udah tahun 2013, sudah berapa tahun ini jalannya? Apakah sudah berapa kali pemerintah melakukan evaluasi tentang ini? Kita nggak tahu ya, itu penelitian evaluasi. Kelebihan dan kekurangannya bisa kita apakan. Kalau mereka concern dengan itu, hasil evaluasinya, kalau pengen meningkatkan ya bisa jadi, meningkatlah besok kinerjanya. Karena sudah ditegur, besok jangan begini lagi ya, gini-gini. Siap bos, kata dia. Udah berarti meningkat nanti. Nggak ada lagi. Apalagi, kapan perlu supaya ini terjadi seperti itu, kita pasang CCTV di semua ruangan. Ya nggak tahu lagi siapa ngajar yang ngantuk-ngantuk misalnya. Atau siapa karyawan yang ngantuk sambil kerja. Itu nggak ada lagi. Setelah hasil evaluasi tadi. Kemudian ada satu lagi pertanyaannya. Apa ya tadi pertanyaan yang nomor 2? Mohon izin menjawab Ibu. Ya. Itu pertanyaan tentang hal-hal yang menunjukkan kapan sebaiknya penelitian tersebut dipilih sebagai pendekatan. Itu Bu. Oh, itu sama dengan yang tadi. Sesuai dengan permasalahan kita tadi. Oh, jadi saya memakainya saya ingin memecahkan masalah ini dengan cara pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif itu banyak lagi jenisnya penelitiannya. Kuantitatif itu bisa eksperimen, bisa korelasi, bisa karena ini sebentar. Dia banyak jenisnya. Yang kalau PTK itu dia pakai pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tapi kita nggak bisa bilang itu mix, ya. Pendekatannya kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kalau kita pendekatannya kualitatif, survei itu termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Kalau dia kualitatif, pakai fenomenologi, etnografi, case study, kadang-kadang dia pakai kualitatif. Kemudian yang policy study itu penelitian kebijakan itu kadang-kadang dia pakai kualitatif, kadang dia pakai kuantitatif. Tergantung nanti apa datanya. Itu namanya policy study itu. Penelitian tentang kebijakan. Kalau evaluasi itu kebanyakan dia pakai kuantitatif pendekatannya, evaluasi. Karena data-datanya itu banyak berupa angka-angka dan diinterpretasikan juga dalam bentuk mungkin presentasi segala macam. Kemudian yang case study bisa juga kadang-kadang dia secara kuantitatif, tapi bisa juga kualitatif. Kadang dibilang mix juga tidak. Ada data penelitian itu dia kualitatif, tapi datanya kuantitatif. Ada data kuantitatifnya, tapi dia penelitiannya kualitatif.
Saudara akan paham itu bila saudara membaca dan melihat. Dan tidak bisa kita secara ini penelitiannya, semua angka-angka yang ada itu saudara judge saja. Ini penelitiannya kuantitatif karena ada angka-angkanya, tidak semua. Datanya saja yang kuantitatif, salah satu data, karena dalam data penelitian itu ada beberapa sumber data. Salah satunya mungkin ada yang satu kuantitatif, data kuantitatif, ya. Bukan berarti penelitiannya kuantitatif atau pendekatannya bisa disebutkan pendekatan kualitatif, tidak. Kalau datanya saja. Atau saudara bilang mix, ya nggak bisa. Kalau mix itu dia harus 50-50. 50-50 itu maksudnya apa? Teknik penelitiannya separuh kuantitatif, teknik pengumpulan datanya separuh kuantitatif, separuh kualitatif. Terus instrumen yang dipakai atau instrumennya segala macam analisa datanya itu yang bisa dibilang 50-50 atau dibilang mix itu, mix method atau pendekatan gabungan. Jadi kapan kita harus menentukan pendekatan yang mana yang mau kita pakai tergantung permasalahan kita. Contohnya kasarnya aja apa? Saudara punya masalah, saudara mau menyelesaikan masalah ini melalui pengadilan, kepolisian, atau secara adat, atau secara kekeluargaan. Itu aja contohnya. Jadi masalah yang satu ini bisa diselesaikan dengan berbagai hal, tergantung kita maunya yang mana. Dan itu juga tergantung kemampuan saudara. Ini statistik aja nggak paham, pakai pula penelitian kuantitatif. Memakai SPSS aja nggak bisa, mengolah datanya nanti gimana? Susah dong. Jadi kita harus memikirkan. Seorang peneliti itu sebelum memutuskan memilih topik yang akan ditelitinya, dia harus memikirkan dulu. Itu topik menarik nggak bagi dia? Nah, begitu juga, dia sebelum dia menentukan apa jenis penelitian dipakainya, dia harus pikirkan, emang kamu ngerti nggak penelitian eksperimen? Emang kamu ngerti nggak penelitian PTK? Kalau nggak ngerti, jangan ambil penelitian PTK. Nggak tahu tar gimana jalannya melaksanakan penelitian itu. Jadi kita harus paham, sesuaikan kemampuan kita, sesuaikan di mana passion-nya di mana, bisanya di mana, level kemampuannya bisanya sampai mana. Itu saja. Kalau nggak paham, jangan. Nggak selesai-selesai skripsinya ntar. Jadi mahasiswa abadi. Dan gitu juga, kadang-kadang penelitian itu tren ya. Tren itu apa? Kadang orang, oke, sekarang ini lagi trennya misalnya PTK. Oh, sekarang lagi trennya pengembangan. Itu kadang-kadang tren saja. Tapi kita nggak usah ikut tren. Kita harusnya yang apa itu sebagai pemula. Pertimbangkan dalam melakukan penelitian itu. Jangan nanti ya ikut keren-keren segala macam. Ternyata datanya susah diambil. Butuh biaya besar. Kita nggak ada duit. Ya nggak jadi dong skripsinya. Atau ini, penelitiannya kalau etnografi itu ya kadang-kadang orang bilang itu minimal aja ambil datanya itu 6 bulan kata orang. Tapi ada juga yang namanya 2 bulan bisa, tergantung. Ada yang lama-lamanya ada 1 tahun, 4 tahun. Saudara mau bikin skripsi selama 4 tahun? Kan nggak mungkin. Nah, jadi begitu ceritanya, disesuaikan. Kayak ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sampai jam berapa kita ini apa? Francisca? Saya boleh tanya nggak sambil jawab pertanyaan saya itu? Ini kenapa ada pakai apa itu di keningnya? Oh, ini bijai, Bu. Apa? Untuk apa fungsinya? Karena saya lihat ada yang pakai itu, ada yang enggak gitu. Hari ini agama Hindunya sedang merayakan Rainan, Ibu. Jadi setelah sembahyang pakai ini. Oke, selamat merayakan. Oh, jadi pakai itu ya? Itu dari apa buatnya? Dari beras, Ibu. Oh,
Oh gitu, dikasih titik-titik. Saya pikir itu kayak apa aksesoris ditempel. Oh jadi itu ditaruh di sana ya, dititik-titikin gitu. Maka saya bilang, saya lihat tadi nanti lah saya tanya, kata saya, ya bagus, nggak masalah. Kita kan beraneka ragam budaya segala macamnya. Saya juga tadi ngajar PPG. Ternyata dia banyak dari Bandung, dari Bali, ya Bali. Itu saya bilang, ini kenapa namanya gini, kata saya. Ternyata Ni itu perempuan. Kalau Kade, Made, semuanya itu anak yang keberapanya, kata dia. Oh begitu, kata saya kan nggak tahu. Paham. Tadi saya di Bali, bukan di Bali, saya masih di rumah. Ngajar PPG pesertanya dari Bali. Ibu-ibu, bapak-bapak. Terus saya bilang, loh Bapak ngaku-ngaku orang Bali, kenapa nama Bapak pendek? Bu, kalau saya tulis nama saya panjang, Bu, nggak muncul di layar. Karena saya ngajar mahasiswa saya Bali panjang namanya, kata saya. Dia jawabnya seperti itu, dibuatnya aja nama panggilannya saja. Karena ini kelihatan ya. Oke, bagus sekali Indonesia. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ibu mohon bertanya. Ya, silakan. Tugas yang tadi Ibu sampaikan itu dikumpulkan minggu depan. Ya, kumpulan sehari sebelum pelajaran kita ini, pada materi ini di-uploadnya. Tugas pribadi. Namanya berarti, ini tugas pribadi yang kedua apa ketiga sih? Kedua, Ibu. Kedua. Jadi kalau namanya misalnya tugas kedua Ayu Widya apa ini sudah hilang pula, Widya Francisca. Berarti kalau sudah seperti itu nama tugasnya berarti tugas individu yang kedua. Udah paham saya karena namanya cuma satu di sana. Itu aja namanya di-upload. Upload di sana. Nah, lihat-lihatlah sendiri. Jangan cuma teori aja, buktikan. Google saja. Cara Google ini gimana? Cari aja yang gampang. Contoh penelitian evaluasi. Contoh penelitian terapan. Akan keluar skripsi orang itu. Catat judulnya. Atau jangan catat judul aja itu sudah selesai. Jangan. Sedikit ilmunya nanti. Lihat aja ke dalam. Untuk apa ini? Kalau nggak mau lihat bab 2-nya nggak apa-apa, karena bukan di sana. Lihat di bab 1-nya seperti ini, bab 3-nya. Akan kelihatan di bab 3, jenis penelitian ini adalah ini. Teknik pengumpulan datanya begitu-begitu. Terus baca lagi yang lain, bertambah ilmunya. Oh iya ya, ternyata beda ya. Dari jenisnya datanya saja beda. Teknik pengumpulan datanya beda. Nah, itu yang belajar seperti itu yang bagus. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu ribet-ribet atau susah-susah. Nggak perlu ke perpustakaan. Sekarang lagi pandemik, rumah aja di atas kasur itu Google itu. Udah selesai satu. Jangan di Google, jangan lupa di download, disimpan. Jadi dapat kita file-filenya. Oh ini saya belajar penelitian pendidikan. Ada kita filenya. Oh ini tugas 1 seperti ini. Taruh buka. Tugas 1 ini filenya, ini PPT, ini tugas pribadi yang dikasih bu dosennya ini. Kedua, ketiga begitu juga. Kapan perlu bukti absen tadi itu dimasukin pula, ini bukti absensi pertemuan pertama. Ada wajah saudara di sana, kalau nggak ada berarti saudara absen. Nah ini ada buktinya wajah saya di sana. Ibunya nggak masuk-masuk, ya saya nggak apa-apa, saya absen. Absen saya part yang lain. Sampai sekarang saya juga belum isi absen, saya kerja dari rumah. Nah sibuk tadi lupa saya isi absen. Oke. Ini seperti itu. Topik apa. Jadi kita itu ada yang kita dapatkan dari belajar sesuatu. Jangan nanti nggak paham. Udah masuk pembelajaran penelitian pendidikan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu bedanya penelitian A dengan penelitian B. Jenis A dengan jenis B. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah habis waktu kita apa? Belum lagi Francisca? Dilanjutkan dengan diskusi, Bu, biasanya. Oke, dilanjutkan dengan diskusi. Yang lain nggak ada bertanya lagi? Kalau nggak ada bertanya, berarti bisa tutup. Lanjut diskusi di LMS. Ada? Ada kendalanya? Enggak.
Nggak ada berarti ya, oke. Nah, siapa? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, penelitian seperti apakah yang cocok digunakan, yang diangkat untuk mahasiswa dalam, khususnya mahasiswa PGSD, yang dalam jangka waktu ya cukup untuk skripsi, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya penelitian apapun itu waktunya kita yang peneliti yang membatasi. Makanya ada batasan penelitian. Seperti yang saya bilang, etnografi itu bisa seumur hidup itu penelitiannya. Tapi kita yang membatasi, paling sedikitnya etnografi itu ada 2 bulan. Paling sedikitnya di lapangan itu mengumpulkan data itu 2 bulan. Itu etnografi. Kalau eksperimen pertemuan paling sedikitnya diminta sama, biasanya kalau saya di PGSD ya, eksperimen mahasiswa saya diminta minimal dia sudah melakukan mengajar itu di kelas eksperimen 2 kali. Itu paling sedikit, nggak bisa sekali. Kalau dia mengajarnya pembelajaran tematik ya berarti kan ada jaraknya, misalnya 1 hari, misalnya PB1, pertemuan berikutnya mungkin PB3 atau PB2, itu tergantung. Yang waktu adalah peneliti yang menentukan. Dan tidak boleh tidak merujuk kepada teori. Jadi saya bilang, karena kalau kita juga nggak mungkin lah ya, ini bagusnya diselesaikan dengan metode penelitian, jenisnya penelitiannya etnografi ini, karena berkaitan dengan mendeskripsikan apa yang sedang terjadi. Etnografi itu banyak pula bagiannya, ada critical etnografi, ada konvensional yang etnografi. Kalau di penelitian PTK itu kan kadang orang melakukan PTK ada dia 6 bulan. Ambil datanya saja. Dan kadang mahasiswa saya 1 semester itu dia melakukan PTK, dibuatnya beberapa siklus tapi selama 6 bulan, 1 semester. Jadi 1 semester PTK. Ada juga yang melakukan eksperimen 1 semester. Kalau disingkat ya juga boleh, minimal saudara sudah melakukan eksperimennya minimal 2 kali. Kan nggak mungkin kita lihat 1 kali aja udah dapat hasilnya, kan nggak mungkin ya. Melakukan treatment, vaksin aja nggak ada sekali, 2 kali. Ada pula boostingnya kan. Itu contohnya, jadi itu nggak bisa kita apakan. Jadi mau lakukan apa saja. Begitu juga survei. Survei saya mengumpulkan data, kan nggak mungkin sehari semua responden saya sudah respon, iya kan? Saya biarkan adalah yang selama separuh semesternya, berarti pas mid ya. Pas mid itu ya 6 semester, berarti apa itu nama istilahnya? Ada juga yang itu level S1, enggak, tergantung dia maunya berapa, dan tergantung juga kesepakatan dengan pembimbing saudara, karena pembimbing saudara pengen berlama-lama saudara ngambil data supaya banyak ya. Dan begitu juga kalau saya kadang-kadang saya minta mahasiswa saya itu melakukan PTK, 1 siklus itu minimal 2 kali pertemuan saya minta. Terserah dia mau berapa siklus. Kalau sudah ada peningkatan berarti dia sampai siklus 2. Sampai pertemuan kedua, atau mungkin pertemuan ketiga di siklus 2. Pertemuan pertama di siklus 2 sudah bagus, sudah meningkat, baik proses dan hasilnya, ya udah nggak perlu lanjutkan lagi. Kan itu. Jadi masalah waktu itu tergantung peneliti. Oke, itu dia. Apapun jenis penelitiannya itu tadi. Kalau survei itu bisa sehari. Kalau sudah menyampai data yang saudara inginkan. Karena data penelitian kuantitatif, semakin besar jumlah semakin
besar jumlah sampel atau jumlah sampel semakin mendekati jumlah populasi, misalnya populasinya 1000, jumlah sampelnya 980, itu bagus. Tapi populasinya jumlahnya 1000, sampelnya 200, itu nggak bagus. Datanya nggak bagus. Karena apa? Data penelitian kuantitatif itu semakin besar jumlah sampelnya, semakin mendekati jumlah populasi, semakin bagus hasil penelitiannya. Karena pada dasarnya penelitian kuantitatif itu kan untuk digeneralisasi. Untuk dipakai secara umum, bisa diaplikasikan ke semuanya. Ini loh. Karena sampelnya ini, jadi ini mewakili orang semua itu. Yang 900 ini mewakili orang yang 1000. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kalau penelitian kualitatif, sampelnya atau partisipannya bisa aja satu orang saja. Ya. Kalau fenomenologi itu 5, kalau etnografi itu 5, fenomenologi itu 5 orang etnografi. Kalau fenomenologi itu minimal 12 katanya, itu ada teorinya. Tapi datanya dalam. Nah, kalau itu begitu dia nanti apa? Jadi nggak apa-apa, apapun jenis penelitian yang saudara pilih nggak masalah. Berapa lamanya itu juga saudara yang menentukan nanti sesuai kesepakatan. Karena saudara di sekolah mau meneliti selama 1 semester di sekolah itu atau cuman beberapa bulan saja. Nah, gantilah beberapa pertemuan. Gitu caranya. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak, lanjutkan di apa? Lanjutkan di e-learning-nya. Jadi saudara sambil buka-buka ini, buka juga e-learning-nya, langsung aja diskusi di sana. Kan kita pakai laptop, makanya jangan pakai handphone kayak saya. Laptop saya tadi nggak nyambung ke internet di rumah ini, maka saya pakai handphone. Nggak bisa laptop saya di ini. Jadi kalau saya bisa pakai laptop, kan bisa saya kerja yang lainnya sambil saya ngajar. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Jika nggak ada, silakan lanjutkan di forum diskusi. Mengajukan pertanyaan minimal masing-masing saudara itu 3 bertanya tentang topik yang kita bahas. Minimal juga menjawab 3 dari pertanyaan teman yang berbeda. Sehingga ilmunya bertambah. Nah, itu yang bagus. Dia belajar itu ada sebelum masuk tadi jam 10 segini ilmunya, sudah keluar tambah. Jangan nanti pergi ke salon maunya nanti potong rambut. Ternyata rambutnya nggak dipotong. Rugi dong. Oke, sekian ya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Semoga bermanfaat dan bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas yang lainnya yang sudah diberikan. Dan minggu depan apa ya topik kita? Apa minggu depan topik kita? Terus juga saya mau saudara mengambil mengkasih saya contoh satu tugas pribadi tadi ya, tambahan berikutnya. Soal nomor berikutnya. Contoh data sekunder dan data primer. Masing-masing 3. Data sekunder ada 3 contohnya, data primer ada 3. Kalau nggak tahu apa contoh data sekunder, data primer itu tadi kan sudah dijelaskan. Kalau soal statistik yang kita ambil, misalnya berapa orang yang KB di Bali, ambil di data itu, di data keluarga berencana atau apa itu data apa namanya itu? Atau berapa orang tingkat kriminal di Bali itu ada berapa, itu datanya diambil misalnya kepolisian atau sebagaimana, itu datanya sekunder atau primer.
terus lihat penelitian orang. Nah, terus ada di sana hasil belajarnya. Sesuai dengan penelitian dia, hasil belajar itu data primer atau data sekunder. Terus lihat pula penelitian si B. Oh, ini dia melakukan interview. Interview yang tadi itu, transkrip interview itu data primer atau data sekunder. Tahu sih di sisinya checklist diambil dia punya orang itu. Saudara nggak perlu nggak ke lapangan langsung ya. Loh, ibu ini nyuruh kita ngambil data primer, terus kita mengujikan soal dong ke anak-anak. Tidak. Oh, kita pasti tidak, ambil aja dari yang ada. Lihat skripsi orang itu kan saudara sudah melihat skripsi itu. Nah, ini data primer ini. Ini data sekunder, ini taruhlah ke sana. Oke, thank you sudah gabung. Selamat siang untuk semuanya. Dan ada ini satu orang yang Muslim. Assalamualaikum. Kalau Bali itu apa namanya? Home, si was to home. Apa namanya? Gimana? Coba ajarin saya. Om Swastiastu, Ibu. Om, coba diketik di sini. Coba diketik di sini. Saya nggak pandai cara mengucapkannya. Om Swastiastu. Apa itu artinya? Om Swastiastu. Wah, gimana pronunciation-nya ini? Om Swastiastu. Ibu. Om Swastiastu. Apa artinya? Om Swastiastu. Semoga diberkati atau semoga damai. Seperti itu, Ibu. Oke. Om Swastiastu. Itu secara umum dipakai seperti itu ya? Kayak orang Ya, misalnya orang-orang di dalam situasi formal dia baca Assalamualaikum, selamat siang tuh apa satu lagi home swas. Oke, nanti saya pakai nanti. Saya coba untuk kasih salam ke mahasiswa PPG saya, ibu-ibu. Oke, thank you. Saya izin leave ya, silakan lanjutkan di forum diskusinya. Tetap jaga kesehatan dan semoga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Bye-bye. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.